Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada tayangan video seputar Latsar CPNS Kabupaten Belitung Angkatan Pertama. Sebelum kita menyaksikan tayangan video, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami yang pertama ada Bapak Budiman dengan unit kerja dari SD Negeri 10 Membalong. Kemudian ada Ibu Enisyati dari SD Negeri 4 Membalong. Selanjutnya ada Ibu Putri Bunga Mentari dari SD Negeri 16 Membalong. Kemudian ada Ibu Indah Marta Dewi dari SD Negeri 14 Membalong. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Dini Ariesta dari SD Negeri 17 Membalong. Pada tayangan video kali ini, kelompok kami mengangkat kasus fakta dan aktual dari berita berikut ini. Berikutnya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengungkap 97.000 nama dalam data pegawai negeri sipil pada 2014 yang masih mendapatkan gaji atau uang pensiun sebelum pendataan secara elektronik. BKN dijadwalkan akan memulai proses pemutakhiran data ASN dan PPT non-ASN secara mandiri pada Juli hingga Oktober 2021 ini. Saat memulai sosialisasi pemutakhiran data aparatur sipil negara dan pejabat pimpinan tinggi atau PPT non-ASN pada 24 Mei, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Arya Wibisana mengungkap 97.000 nama yang masih menerima gaji atau uang pensiun. Menurut pengamat reformasi birokrasi, perlu dilakukan pendalaman lagi untuk memastikan status nama-nama dalam data tersebut. Sementara dosen Universitas Pajajaran menyarankan BKN melakukan sensus sumber daya manusia aparatur secara menyeluruh, bukan hanya biodata pegawai. Sensus juga harus mencakup kinerja ASN dan kontribusinya terhadap pembangunan. Pada tahun 2014 kita melakukan kembali pendataan ulang PNS, tapi pada saat itu kita sudah melakukannya secara elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri. Ternyata hampir 100.000, tepatnya 97.000 data itu misterius. Kelompok kami menggunakan metode 5W+1H untuk mengklasifikasikan kasus tersebut. W yang pertama yaitu what, apa yang terjadi. Kepala BKN Bima Arya Wibisana mengatakan ada 97.000 data PNS yang fiktif. Setelah ditelusuri tidak ada orangnya, namun pemerintah masih membayar gaji mereka. W yang kedua yaitu why, mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Kasus tersebut bisa terjadi karena sejak Indonesia merdeka data PNS baru 2 kali diperbaharui, yaitu pada tahun 2002 secara manual dan tahun 2014 secara online. Selanjutnya, where, di mana kasus tersebut terjadi. Kasus ini terjadi di Indonesia, khususnya kekeliruan pada bagian data kepegawaian. Selanjutnya, when, kapan kasus tersebut terjadi? Kasus ini diberitakan pada media elektronik pada tanggal 24 Mei 2021 dan kasus ini diberitakan oleh media CNN. Selanjutnya, siapa yang mengungkap kasus tersebut? Yang mengungkap kasus ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Klasifikasi masalah yang kami lakukan berkaitan dengan manajemen ASN. Yang pertama, untuk PNS dan pensiun yang fiktif menyebabkan kerugian anggaran negara. Yang kedua, proses rekrutan ASN selanjutnya mengalami kendala karena banyak data yang tidak valid. Klasifikasi yang kedua adalah pelayanan publik. Karena ditemukannya data fiktif PNS yang mengakibatkan kebutuhan jumlah pegawai instansi tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal. Klasifikasi masalah yang ketiga berhubungan dengan WOG. Terjadinya kasus tersebut disebabkan kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait.
Solusi terbaik menurut kelompok kami, yaitu yang pertama, pemerintah mencari kebenaran kasus tersebut dan menyelesaikannya secara tuntas. Kemudian, pemerintah bersama-sama BKN melakukan pemutahiran data secara berkala. Dan yang ketiga, seluruh PNS melakukan update data melalui aplikasi MySAPK-BKN. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah, dengan terungkapnya kasus ini menjadi PR bagi kita semua. Bukan hanya tugas BKN saja, melainkan seluruh ASN selalu disiplin untuk melakukan update data untuk menghindari data yang keliru. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video dari kelompok kami. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.